Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan absen not. Oke. Yang pertama, Dwi Noviana hadir. Masuk semuanya ya. Oke. Pada pagi hari ini kalian harus semangat mengikuti pembelajaran agar kalian paham materi hari ini. Materi hari ini yaitu tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Apakah manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Untuk menjawab pertanyaan dari Ibu, kalian perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping, manusia, hewan membutuhkan tumbuhan karena tumbuhan mempunyai banyak manfaat. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Manfaat tumbuhan yang lain yaitu sebagai sumber energi, sebagai sumber vitamin untuk kesehatan. Selanjutnya kita belajar perkembangbiakan tumbuhan. Yang kita pelajari yaitu perkembangbiakan tumbuhan jagung. Agar bisa tumbuh, petani menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal jagung akan tumbuh dan muncul di permukaan. Setelah bakal jagung tumbuh, bakal jagung akan terus tumbuh dan berkembang. Setelah 3-3,5 bulan, buah jagung siap dipanen oleh petani. Bunga jagung mempunyai helai-helai pada bagian ujungnya. Pada helai tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari yang tertiup angin sebagian besar di kepala putih. Di bagian pada pohon jagung yang lain. Saat itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung akan terus berkembang menjadi buah jagung. Agar lebih memahami, buka buku tema 1 halaman 2, terdapat bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Temukan ide pokok dan informasi penting pada bacaan tersebut. Tulislah pada diagram di halaman 4. Kerjakan bersama kelompok kalian. Setelah selesai, setiap kelompok mau presentasikan di depan. Apa kalian sudah selesai mengerjakan? Tolong setiap kelompok maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusinya. Apa yang sudah disampaikan setiap kelompok? Bagus sekali. Setelah itu, kalian amati pada bacaan yang ada di buku, bagian-bagian reproduksi bunga, dan bacaan perkembangbiakan generatif. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi, perkembangbiakan jagung disebut perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Bisa didefinisikan yaitu perkembangbiakan yang terjadi melalui proses perkembangbiakan, penyerbukan dan pembuahan.
Seperti contoh, yang pertama ada padi, mangga, jagung, durian, dan masih banyak lagi. Kemudian sekalian yaitu amati lingkungan di sekitarmu. Temukan salah satu tumbuhan yang berbunga. Kemudian gambarlah bagian-bagian bunganya dan cara penyerbukannya. Bunga yang indah, yang mekar tidak hanya tumbuh di Indonesia, melainkan di negara-negara yang lainnya. Dikarenakan memiliki kesan geografis yang hampir sama. Seperti contoh pada bunga sepatu. Bunga sepatu tumbuh di negara Indonesia dan Malaysia. Di negara Indonesia, bunga sepatu dijadikan bahan pewarna, dan pada Malaysia dijadikan bunga nasional. Kemudian pada bunga Kamboja, bunga Kamboja tumbuh di Indonesia dan Laos. Indonesia, Malaysia, dan Laos hidup berdampingan meskipun berbeda negara, tetapi ketiganya memiliki persamaan sosial budaya. Oleh karena itu mereka bergabung di salah satu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu perkumpulan negara di Asia Tenggara. ASEAN 10 negara, yaitu Brunei Darussalam, Myanmar, Thailand, Laos, Singapura, Indonesia, Kamboja, Singapura, Malaysia, dan Vietnam. ASEAN dan kehidupan sosial budayanya yang kamu ketahui. Kemudian sebutkan bunga yang menjadi bunga nasional di negara ASEAN. Oke, betul semuanya. Budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama ada Brunei Darussalam. Terdapat kampung anyar di desa Terapung di Brunei Darussalam. Mayoritas penduduk Brunei Darussalam yaitu Melayu. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Kemudian ada Malaysia. Di Malaysia terdapat patung Dewa Arunggu. Selanjutnya ada Kamboja. Banyak candi terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu-Buddha terukir pada tembok. Makanan khas Kamboja yaitu cha, berarti tumisan, yang disebut negara 1000 pagoda karena sangat mudah menemukan kuil-kuil Buddha. Mayoritas penduduk keturunan Tibet, bahasa Brima. Terletak di Pulau Perang. 3. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga yaitu Nguyen. Ada Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemuannya yaitu air laut. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait ajaran agama yang dianutnya. Orang Laos menyebut dirinya yaitu Lukau Niao, yaitu anak beranak nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Seipat merupakan upacara di Laos. Kemudian Singapura yaitu memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbentuk ikan. Menurut mitos, Singapura dahulu adalah kampung ikan. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Babar
adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Kemudian Thailand yaitu satu-satunya negara yang ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Pada pembelajaran kali ini kita sudah belajar menemukan informasi dan ide pokok di suatu bacaan. Kemudian kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif dan manfaatnya. Dan terakhir kita sudah belajar persamaan dan perbedaan karakteristik di negara ASEAN dan kehidupan sosial budayanya. Kalian harus terus semangat belajar. Dan marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas memimpin doa. Berdoa selesai. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.